Saya adalah orang yang tidak mendukung untuk child free. Ketakutan untuk memiliki anak itu bisa dihempaskan jauh-jauh. Halo Sobat Theo, jumpa lagi dalam podcast Theo Talk bersama saya Anita. Saat ini saya tidak sendiri. Saat ini saya ditemani oleh Mas Awang. Halo Mas Awang. Halo Kak Anita. Apa kabar nih hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Sobat Theo, hari ini kita akan berbicara tentang seputaran anak. Nah, pada minggu-minggu yang lalu nih, pada sesi yang sebelumnya, kita pernah membahas tentang child free. Nah, menurut Mas Awang sendiri, bagaimana nih menyikapi atau memandang child free ini seperti apa? Kalau secara keseluruhan ya antara setuju dan tidak setuju. Tetapi kalau secara pribadi tentu saya mengatakan tidak setuju. Saya adalah orang yang tidak mendukung untuk child free. Karena apa? Ya karena dalam hidup berkeluarga itu kan kita sudah diberikan panggilan, rahmat karunia untuk kesiapan kita untuk mendidik anak. Jadi intinya ya untuk child free saya secara pribadi tidak. Oke, berarti kita sepaham ya. Kebetulan juga saya sudah mempunyai anak, jadi say yes untuk anak. Nah, sebagai ini mungkin saya mewakili orang tua di luar sana, mungkin terutama yang orang tua muda ya, yang sudah mempunyai anak. Biasanya ini pengen punya anak iya, tetapi kadang terkendala dengan ini nih, mendidik anak. Kadang saya secara pribadi juga kayak gimana sih cara mendidik anak ini secara baik? Kan sekarang udah banyak nih gadget, anak sulit untuk lepas dari gadget. Padahal dampak gadget itu sendiri kan sangat ya kalau tidak diarahkan buruk nih. Saya agak khawatir apakah bagaimana cara mendidik anak ini secara baik. Terlebih khusus saya sebagai umat Kristiani. Jadi dalam cara mendidik anak secara Kristiani ini seperti apa sih Mas? Ya begini Kak Anita, karena memang saya belum memiliki anak, jadi belum memiliki anak berarti belum menikah artinya ya. Karena kan tadi saya tidak mendukung child free. Iya. Ya. Belum memiliki anak, nah maka secara praktisnya atau secara konkretnya saya belum begitu paham. Akan tetapi dalam pembicaraan ini kita mau saling berbagi, kita mau saling memberikan pengalaman, sharing pengalaman dan juga dasar-dasar ilmunya seperti apa. Karena kan yang namanya keluarga Kristiani, keluarga Katolik itu kan kita sudah diberikan tugas atau tuntutan untuk mendidik anak. Nah, Kak Anita kan dalam mempersiapkan pernikahan itu kan pasti ditanyai ketika kanonik. Nah, dalam kitab hukum kanonik juga dijelaskan di situ bahwa seseorang yang sudah menikah itu dipanggil untuk mau mendidik anak dengan ajaran moral Kristiani. Iya. Nah, itu juga sebenarnya yang agak-agak membebani ya, apakah saya sudah bisa mendidik anak saya secara benar atau jangan-jangan saya mulai melenceng ini. Ya, memang kalau dipikir-pikir itu agak sulit ya. Saya pun kadang juga berpikir demikian. Mampu nggak ya kira-kira saya besok ketika saya sudah berkeluarga mendidik anak, sanggup nggak sih saya dengan melihat tantangan zaman yang seperti ini, lalu banyak kasus, banyak peristiwa, banyak kejadian dan juga pengalaman dari teman-teman yang lain. Ternyata ya antara mudah dan tidak itu semua tergantung pada kita. Tapi bagaimana cara kita, yang pertama dan utama itu adalah kita harus tahu dasarnya dulu. Kalau kita sudah tahu dasarnya, maka kedepannya kita akan menjalannya dengan lebih mudah, dengan penuh apa ya istilahnya, sukacita gitulah ya, penuh dengan kegembiraan, tidak merasa takut gitu ya, tidak merasa tertekan. Karena kan keinginan untuk memiliki anak itu adalah keinginan kita sendiri ya. Ya. Dan ini ya, ketika mempunyai anak kan sebenarnya tanggung jawab besar ya. Ya, sangat kita. Besar sekali. Iya, ini kadang dalam contoh mungkin sederhana ya, ketika saya mau mengajak anak saya untuk doa makan. Anak saya usia 4 tahun. Kadang dia mau doa, dia sudah tahu, tapi kadang dia malas. Adek ayo doa, enggak mau. Si adek langsung bilang enggak mau. Kan kalau mau paksa juga nanti kayak orang bilang luka batin, terus akhirnya dia tidak mau berdoa. Jadi saya juga agak-agak bingung harus menghadapinya seperti apa.
Ya, kalau dari beberapa dokumen yang saya baca dan juga dari beberapa pengetahuan yang saya ketahui, itu sebenarnya model-model seperti ini tuh, ya ini terlepas dari bahwa omongan saya itu benar atau tidak, nanti teman-teman silakan praktekkan sendiri ya, benar-benar terjadi atau enggak. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah dalam dokumen Konsili Vatikan itu menerbitkan sebuah dokumen tentang pendidikan orang tua sebagai pendidik utama. Itu mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada orang tua rahmat untuk menjalankan misi mereka secara memadai. Selain itu dalam tugas mendidik anak-anak mereka diserahkan oleh dua kebenaran yang mendasar, yaitu tentang kebenaran cinta dan karunia diri yang tulus. Nah, ketika kita bisa memberikan cinta yang tulus kepada anak kita, mungkin itu mereka akan menerima dengan baik. Lalu wah, ini ibu saya nih yang menyuruh saya. Jadi kalau sudah ada kedekatan emosional seperti itu, mungkin dengan sendirinya dia akan menuruti. Cinta yang menggerakkan. Iya, cinta yang menggerakkan. Itu adalah dasarnya ya. Dasarnya itu adalah cinta. Maka itu yang perlu digarisbawahi. Oh iya, mungkin ini ya, saya juga mengalami kalau misalnya saya agak keras terhadap anak saya mungkin dalam tanda kutip lebih membandel, lebih tidak mau ikut. Tapi kalau misalnya saya ngomongnya baik-baik, kayak sayang, ayo doa misalnya, ayo sayang ini, dia lebih mau memang dibandingkan kalau saya yang ayo kayak gaya-gaya tentara Iya, gitu, tentara, gitu. ya, betul. Ayo pergi, ayo, dia lebih ngeyel Ya, kalau dengan ini. keras Tapi kalau gitu ya. kalau saya sendiri bilang sayang, mungkin bahasanya ya. juga ya. Ayo, dia lebih mudah untuk Ya. diajak. Benar, cinta menggerakkan. Nah, itu sebenarnya sudah dipraktekkan langsung. Itu lebih mudah atau ternyata? Nah, Iya, ya begitu, benar. kurang lebihnya begitu. Nah, ini tadi kan perihal tentang orang tua nih. Bagaimana kalau tidak bisa kita pungkiri bahwa kadang ada anak-anak yang hidup tanpa orang tua yang utuh. Ya, latar belakangnya bisa bermacam-macam. Entahkah hanya ayahnya saja atau ibunya saja, ya istilahnya orang tua tunggal. Orang ya. tua tunggal. Ya, itu kira-kira bagaimana nih orang tua tunggal memberikan pendidikan Kristiani kepada anak? Ya, kalau kita menyebutnya sekarang itu adalah single parent ya. Ya, lebih single gaul parent ya. itu benar-benar struggle dalam Iya. menjalani hidup panggilannya sebagai orang tua. Ya memang seperti yang kita ketahui, orang tua itu adalah sepasang ya. Ini kita perlu membedakan ya antara orang tua, orang yang dituakan, dengan orang tua itu adalah ayah ibu kita, gitu ya. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman. Nah, kalau orang tua ayah dan ibu itu kan memang harus lengkap supaya kita juga mendapatkan pendidikan dari kerasnya sifat ayah yang istilahnya Tegas, membentuk pribadi gitu iya, ya, sangat. iya. Tapi juga ada sosok ibu yang memberikan Lemah lembut. kelemah lembutan. Iya. Nah, ini saya juga pernah menarik nih, ada sebuah peristiwa gitu. Saya pernah ya cerita dengan teman saya yang juga ternyata dia ditinggal oleh bapaknya, ditinggal nggak tahu kemana, tapi masih hidup bapak itu, tetapi dia sudah ditinggal sejak kecil. Ya dia memang lalu saya menemukan di situ dia menjadi sosok pribadi yang lebih keibuan, Lebih perasa ya. lebih perasa. Tetapi untuk mendekati seorang laki-laki dia agak ambil jarak gitu. Oh, mungkin ini ya, kebencian ditinggal ayah ya. berdampak pada relasinya di masa sekarang Ya. ini. Oh. Itu bisa jadi ada indikasi seperti itu karena ketidakhadiran ada sosok seorang ayah, maka apalagi dia seorang wanita yang katanya wanita itu memiliki kedekatan khusus atau Iya. anak wanita itu adalah cinta pertamanya Ayah, cinta pertamanya anak perempuan. Iya. Ya, ayah itu adalah cinta pertama anak Iya. perempuan. Jadi kekosongan diri ayah ini membuat dia mungkin selain benci terhadap laki-laki, mungkin dia juga tidak percaya, Betul. takut juga untuk mungkin
pengalaman kosong kan, ada Betul. rasa sakit sehingga dia mengambil jarak dengan pria. Iya, betul. Nah, dalam hal ini kan seorang single parent itu ya lebih kebanyakan ya ibu ya yang menjadi single parent itu Iya. kebanyakan ibu daripada bapak gitu ya. Nah, ibu ini memang menjadi sosok yang benar-benar ya lalu menjadi orang yang pekerja keras Iya, harus gitu. menjadi ayah, Iya, ibu harus sekaligus menjadi ayah. dan ibu. Nah, sebenarnya itu juga tidak mungkin ya, gereja juga mengatakan itu tidak menjadi hal yang tidak seimbang. Akan tetapi jika itu adalah hal yang khusus, kasus khusus dan terjadi mau seperti itu ya, gereja juga tidak bisa menutup mata. Kita juga perlu memberikan dukungan buat mereka, apalagi motivasi secara spiritual. Iya ya. Nah ini bisa jadi catatan nih untuk Sobat Teol di rumah. Kalau mau nikah pikir-pikir dulu. Nah, Ya itu. kan, apalagi perempuan. Jangan istilahnya pilih sebaik mungkin. Pilih sebaik Iya. mungkin, ya. Dan mungkin yang utama juga persiapkan diri. Maksudnya jadi wanita yang mandiri. Jadi wanita yang Iya. mandiri, betul. Terus, ya kalau misalnya mau persiapan menikah itu jangan pernah memikirkan untuk ada ketakutan gimana nanti kalau besok cerai gitu ya. Ya untuk itu pengalaman single parent itu menjadi pengalaman saja buat kita ya, bahwa kita ya perlu mendoakan mereka, memberikan mereka semangat bahwa mereka juga tidak sendirian. Tetapi untuk mengantisipasi hal itu ya, kalau misalnya Sobat Theo semua sudah ada ketakutan buat bercerai, mending gak usah menikah. Tahan dulu, tunda dulu, nggak apa-apa, bukan soal umur pernikahan itu, soal kesiapan Iya batin. betul. Bungkus. Bungkus cuaks. Oke, ini juga ya kalau misalnya kita sudah punya niatan baik, sebenarnya ketakutan itu boleh kita eliminasi. Ya. Karena dari yang saya dengar, ketakutan dan keinginan itu sama besarnya dalam menarik realitas. Betul. Jadi kalau kita takut akan sesuatu atau kita percaya pada sesuatu, keduanya memiliki kekuatan yang sama untuk menjadi nyata seperti itu. Nah, tadi itu kan untuk yang single parent Kak. Nah, iya. Nah, ini ada lagi kalau misalnya dia dari kecil itu sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nah, ini juga menjadi pengalaman yang tersendiri, tetapi dalam pendidikan Katolik itu meskipun mereka seorang wali, itu mereka tetap harus menjalankan tanggung jawab mereka itu sebagai orang tua pada umumnya. Nah, ini juga merupakan sebuah perjuangan tersendiri bagi mereka para wali. Iya, Karena mungkin mereka juga ada ketakutan ya, mungkin bukan anaknya sendiri, nanti kalau misalnya dia tidak cocok atau bagaimana. Tapi kembali ke di bagian awal yang saya singgung lagi, atas dasar cinta dan juga kebenaran serta ketulusan. Iya, karena cinta yang menggerakkan ya. Tanpa yang cinta menggerakkan. pun orang tua sendiri sebenarnya tidak mampu, apalagi hanya wali. Betul. Tapi kalaupun hanya wali tapi memiliki cinta yang kuat, itu pasti bisa menggerakkannya ya. Oke, nah tadi kita sudah membahas tentang pelaku atau subjek pendidik. Nah, bagaimana tentang hak dan kewajiban orang tua dalam mendidik itu sendiri? Hak dan kewajiban itu jelas ya, ketika pada persiapan untuk menikah itu kan mereka sudah ditanyai segala macam. Yang pertama antara mempelai satu dengan yang lainnya gitu kan. Sudah ada kesiapan, kemantapan secara batin, benar-benar saling mencintai atau tidak ya. Kurang lebih seperti itu ya. Saya Iya. juga tidak tahu detailnya, ini hanya sejauh dari apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya baca. Jadi memang setiap pribadi itu ditanya kesiapan itu, dan juga kedepannya akan adanya kehadiran anak, Terbuka pada kelahiran terbuka anak pada ya. kelahiran anak. Itu masih ingat ya itu? Seperti ada yang membisikkan. Ada yang membisikkannya. Sangat terbuka pada kelahiran anak. Maka untuk child free minggir dulu ya. Ini Mohon kami maaf. Mohon maaf ya, Sobat Theo. ya untuk kelompok-kelompok child free ya tolong minggir dulu ya. Iya. Gitu. Haknya adalah orang tua itu mempunyai hak untuk mendidik mereka menurut ajaran Katolik. Nah, ajaran Katolik itu seperti apa ya? Itu tadi atas dasar cinta, kasih,
dan juga ketulusan hati. Karena itu yang membuat ketika seorang anak itu mendapatkan cinta dari kedua orang tuanya kan ya seperti yang kakak katakan tadi, lebih mau diberitahu daripada ketika kita kalau misalnya menyuruh itu dengan nada tinggi misalnya. Iya. Mungkin kalau kita dengan nada yang persuasif atau lembut, hatinya tersentuh. Tersentuh, betul. Iya, dan dengan hati yang tersentuh itu katanya bisa mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Benar sekali. Kalau kewajiban orang tua gimana nih? Ya, kewajiban orang tua itu yang seperti yang saya katakan di awal itu kewajibannya itu adalah memberikan pendidikan yang mendasar karena untuk mempersiapkan kehidupan mereka ke depannya. Jadi itu yang perlu dipikirkan supaya ketika nanti mereka juga tidak mengalami ada kekosongan dalam hidup mereka. Iya. Ya ini tentu nanti kalau misalnya dibenturkan dengan bagaimana dengan keluarga yang berpisah dan broken home dan lain sebagainya, itu nanti kita akan diskusikan lagi. Tapi itu akan jadi pokok bahasan, penasaran kan, makanya jangan lewatkan Teotol kita. Nah ini Mas, biasanya sering jadi perdebatan di dalam keluarga soal mengasuh anak. Sebenarnya pada umumnya kan kayak mengasuh anak ini tugas ibu, tugas kami ini sebagai perempuan. Menurut Mas Awang gimana nih, yang mengasuh itu sebenarnya memang hanya tugas ibu? Kan tadi Mas bilang ini tugas orang tua nih, pendidik pertama dan utama. Nah, ini Mas kan sebagai pria, laki-laki ini memandang itu seperti apa? Apakah tugas mendidik atau merawat anak ini hanya ibu atau dua-dua? Kalaupun dua-dua itu kira-kira seperti apa? Nih kalau misalnya calon saya nonton itu mungkin hai dulu sama calonnya, hai. Saya bisa langsung ditagih nih omongan saya ini. Dia langsung ingat seumur hidup, langsung direkam. Langsung ingat seumur hidup ya. Saya sangat setuju kan itu bahwa yang namanya mendidik anak itu adalah pekerjaan bersama. Iya, saya setuju juga. Setuju ya. Bukan hanya seorang bapak, lalu hanya seorang ibu, enggak. Itu adalah pekerjaan bersama. Dan ya ini mungkin saya nggak tahu ya. Kalau di pengalaman yang pernah saya jumpai itu ada istilahnya ada perdebatan antara mereka juga yang benar-benar mempunyai hati untuk mendidik anak itu. Bapaknya bilang A, ibunya bilang B. Oh iya. Tapi itu sebenarnya sama-sama baik. Tetapi kadang menurut bapaknya A yang lebih benar. Menurut ibunya B yang lebih. Pernah mengalami seperti itu ya? Sangat. Dan kami bisa berdebat berjam-jam hanya karena satu masalah yang sebenarnya kita berdua memiliki poin yang sama, tetapi hanya beda sudut pandangnya saja. Ya misalnya gini ya, anak saya yang pertama, dia sering bilang dia sering takut malu kalau misalnya dipanggil untuk ke depan, dia takut malu. Nah saya sebagai ibu menyarankan untuk kok kalau takut kamu harus percaya diri dulu, tapi kamu berdoa di dalam hati, minta pertolongan kepada Tuhan. Pasti akan dikuatkan. Kok pasti bisa. Nah, suami saya dia lebih lebih main logika. Dia bilang kalau misalnya ada masalah seperti itu, lihat masalahnya apa dan selesaikan menurut masalah itu. Jadi kalau misalnya dia takut, dia malu, itu masalah psikologis. Betul. Suruh berdoa itu kayaknya kurang pas. Nah, kemudian dia bilang kalau misalnya masalah psikologis, kuatkan anaknya, sampaikan. Biasanya dia bilang papa juga dulu seperti itu. Papa pemalu, tapi papa selalu latihan dan berusaha untuk Jadi sebenarnya kita memiliki tujuan yang sama. Poinnya supaya anak ini berani, tapi sudut pandang kita berbeda ya. Betul. Nah, ini bisa berjam-jam ini. Pada akhirnya kita sepakat pada hal yang sebenarnya kita kan sebenarnya sama. Kenapa kita agak keras diskusinya? Kadang merasa telah diskusi agak lucu. Kita memperjuangkan hal yang sama sebenarnya. Berarti kan intinya itu hanya soal komunikasi. Nah, di sini juga gereja menganjurkan bahwa orang tua itu bisa memegang kendali yang utuh.
terhadap anak mereka. Jadi menurut saya it's okay sejauh itu tujuannya sama, hanya caranya itu kan antara bapak dan ibu itu berbeda. Yang penting tujuannya bahwa mendidik anak dengan penuh cinta, dengan penuh kebenaran, dengan penuh kasih dan keutuhan, ya itu akan menjadi keluarga yang ya semoga lebih harmonis begitu, sejahtera, bahagia, amin. Kekal lestari selamanya. Oke. Oke nih, menurut Mas Awang nih, makna dari tugas orang tua sebagai pendidik ini apa sih? Makna tugas orang tua sebagai pendidik itu yang pertama-tama itu yang perlu diketahui itu adalah pandangan yang tepat dulu ya, bagaimana cara untuk mendidik anak. Kalau misalnya kita sudah memiliki pandangan yang tepat untuk mendidik anak, itu maka nanti kedepannya itu dengan dengan mudah itu kita akan menjalannya itu dengan penuh kebahagiaan. Punya bekal nih ya? Iya, punya bekal. Nah, maka saya juga sedikit tidak setuju ya, tetapi nanti bisa didiskusikan kembali kalau misalnya pendidikan anak itu dilimpahkan kepada orang lain. Oh iya. Orang lain, ya meskipun itu keluarga di luar orang tua itu saya secara pribadi menyebutnya orang lain. Apalagi hanya ke guru yang di sekolah ya. Nah, biasanya orang tua ya kadang saya juga seperti itu. Kadang kalau urusan mungkin lebih ke pelajaran, saya lebih mempasrahkan kepada guru. Tapi sebenarnya juga kan itu tugas orang tua ya. Betul, makanya itu orang tua perlu mengindahkan. Ya meskipun nanti persoalannya A, B, C, D, dan E yaitu silakan didiskusikan antara keluarga yang mengetahui situasi itu adalah kita sendiri. Maka ya ini hanya kita akan men-sharingkan yang hal-hal yang mendasar, hal-hal yang pokok supaya untuk kedepannya kita tahu arahnya yang benar seturut dengan pendidikan Katolik itu seperti apa. Iya, supaya sahabat Theo di rumah bisa lebih ternyata seperti itu, sehingga ketakutan untuk memiliki anak itu bisa dihempaskan jauh-jauh. Maka yang namanya perencanaan dan antisipasi itu perlu dilakukan right now. Sekarang juga. Oke. Ini juga menjadi tapi jangan dulu pergi, tonton dulu sampai habis. Ini sekarang juga terus tiba-tiba mereka langsung pergi. Gimana nih? Iya, gitu. Oke. Apalagi ini, Mas? Ya mungkin itu dulu ya yang bisa kita sharingkan. Mungkin kalau misalnya Sobat Theo menginginkan topik-topik selanjutnya yang ingin kita bahas tentang pendidikan anak, bisa tuh. Ada kolom komentar. Iya. Biasanya ini untuk calon orang tua atau orang tua muda nih. Sobat Theo yang punya kira-kira keinginan untuk pengen tahu nih cara-cara tips-tips untuk mendidik anak secara Kristiani yang baik, bisa komen di kolom komentar untuk memberikan pertanyaan ataupun mungkin masukan kira-kira apa ya yang mau dirubah atau ditambahkan. Tapi jangan lupa juga untuk di subscribe dulu. Subscribe dulu toh, terus bunyikan loncengnya, karena selanjutnya ini kita masih akan ada pembicaraan yang hangat, dan kalau misalnya ada keinginan untuk materinya yang dibahas apa nih, kan bisa ditontonin nanti kita akan berusaha untuk menjawab keinginan para sobat di rumah. Oke, sebenarnya ini masih banyak bahan yang bisa kita bicarakan. Tapi sayang sekali itu yang di depan ini udah mulai mohon maaf sudah mulai tidak sabar untuk pulang mungkin ya. Jadi tidak sabar untuk membahas tema yang selanjutnya. Kerja ya. Sebelum kita akhiri sesi kita ini, dari Mas Awang deh, ada pesan-kesan khusus untuk Sobat Theo di rumah? Pesan saya untuk Sobat Theo di rumah, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kita bisa berproses bersama, menghayati setiap perjalanan, direfleksikan, dan tentunya mungkin menurut saya kita tuh selalu membutuhkan adanya pengingat. Nah, hal-hal seperti ini tuh adalah pengingat menurut saya. Jadi kalau teman-teman melihat video atau melihat
scroll TikTok gitu kan, kadang tuh ada tuh cara mendidik anak yang baik dan benar itu. Kadang-kadang ya kita sebenarnya sudah tahu kalau saya mengatakan seperti ini juga saya sudah tahu dasar-dasar, tapi ketika berhadapan langsung dengan situasi itu kadang-kadang terus lupa. Gitu. Maka hal seperti ini ketika kita benar-benar bisa merefleksikan terus lalu berproses bersama, mendalami dengan penuh kecintaan dan komunikasi tentunya. Nah, itu kita bisa dengan sendirinya menghadapi itu. Tidak perlu merasa takut. Kalau takut ya nanti berdoa kepada Tuhan supaya ditemani. Amin. Karena rahmat Tuhan selalu ada. Rahmat Tuhan selalu ada. Roh Kudus selalu akan menuntun kita ke jalan yang benar. Dan dengarkan omongan Roh Kudus itu nggak akan tersesat kalian. Amin, luar biasa ya Mas. Ya, luar biasa sekali. Ya. Oke, mungkin sebagai orang tua nih, kan tadi sempat di awal berbicara tentang child free. Intinya jangan takut untuk memiliki anak, karena memiliki anak itu kita akan mengalami perasaan jatuh cinta setiap hari. Semoga ada yang mulai semoga podcast kita hari ini bisa sedikit memberi angin segar ya. Tapi sayangnya kita harus berpisah. Nantikan podcast kita selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng. Yang mau juga komen, kasih masukan, silahkan. Kami akan menunggunya dengan sukacita iman. Oke? Sampai di sini ya Mas, kita harus berpisah kepada Sobat Teo. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Dadah. Kurang menit bro, mau kata saya banget ya.